Dan kami sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia, ada Ismet Adam yang berada di salah satu posko banjir di PD Jaya Aceh. Ismet, selamat pagi. Bagaimana kondisi pengungsian atau posko di sana, Ismet? Kami data bahwa posko pengungsian di sini, kalau PD Jaya sekarang insya Allah masih aman-aman. Yaitu ada 119 posko yang tersebar di 222 desa di Kabupaten PD Jaya. Soal makanan pun hampir tiap hari adalah datang sumbangan dari para dermawan atau para donatur, dan juga yang lebih dari pemerintah juga sudah beberapa kali dari pemerintah pusat datang ke PD Jaya untuk membuat sumbangan. Cuma yang paling menyedihkan sedikit di sini soal harga barang. Harga barang di pasar ini kadang-kadang melonjak dengan tidak menentu. Padahal Bupati sendiri sudah membuat surat edaran yang bahwa setiap pedagang, penjual jangan menaikkan harga barang dengan spontanitas ataupun dengan di luar batas ketentuan yang telah berlaku. Atau paling tua jangan sampai 2 kali lipat seperti yang telah terjadi. Tetapi ini yang terjadi di sini. Selain itu, warga jual rasa tidak dapat BBM untuk memasak, dan juga yang paling krisis di sini adalah bahan bakar minyak atau BBM. Di mana di setiap SDU, hampir semua SPBU di Aceh ini semua antrian yang panjang. Bahkan di SPBU Legi kayak kemarin antriannya sampai 2 km bertindih. Ada yang menunggu dari sore ini, besok pagi baru dapat. Ada yang menunggu sore ini, tapi begitu sampai ke titik pengisian, BBM dah habis, bensin dah habis. Jadi mereka akan menunggu lagi. Kadang ada yang sampai nginap. Sementara kalau dikaji dari jumlah kendaraan yang ada di Pidijaya, dari total penduduk di sini 119.000 pemilih, berarti itu memiliki kendaraan 1.000 lebih. Dikarenakan pasca banjir banyak kendaraan yang terendam, kendaraan rusak, termasuk air belum servis, kendaraan ini telah kurang 30% jadi 7%. Tetapi begitu habis banjir, kendaraan malah makin banyak. Dari jumlah kendaraan yang kita target 1.000, yang masuk ini malah udah lebih 1.000. Jadi ini mengherankan. Yang kedua juga ada satu persoalan ketika pemerintah Aceh lewat Bapak Gubernur telah memberlakukan tidak perlu lagi pakai barcode, ya semua bisa masuk ke SDU dan mengisahkan pertalite. Setelah itu antriannya juga semeraut. Ada antrian jalan kaki, ada yang antrian pakai kereta atau motor, ada juga yang pakai mobil. Jadi orang saling berperabot. Seandainya pihak SDU menyediakan antrian minyak cuma kepada pemilik kendaraan, tidak boleh bawa jerigen, tidak boleh bawa kaleng atau botol-botol minyak, mungkin tidak semeraut ini. Ini kadang-kadang berdesak-desak seperti kemarin. Ada warga antara anak ibu-ibu sama bapak-bapak bertengkar. Untung di tempat kejadian ada petugas dari personil Polres Pidijaya segera mengamankan hingga tidak terjadi hal-hal yang mengerikan. Tapi yang jelas sampai hari ini pun pernah kita tinjau tadi pagi, masih antrian sampai 3 km lebih di barat, 3 km di timur. Berarti antrian cukup panjang. Jika kita kaji apakah BBM ini tidak cukup pasokan atau apa penyebabnya, kita juga belum tahu. Mungkin satu sebab ada jembatan penghubung ke Medan yang putus di Kota Blang-Bilun dan di Merdu. Tetapi apakah itu belum juga kita tahu. Begitu yang terjadi saat ini ketika pasca banjir yang terjadi. Malah kalau kita beli di tempat-tempat eceran ini, dalam 1 liter pertama dijual 25.000. Kalau pertalite 10.000, 20.000. Itu pun langka, nggak ada. Begitu kira-kira yang terjadi di Pidijaya saat ini, Mbak. Ya baik Ismet, Anda ceritakan 2 hal tadi yang cukup memprihatinkan dari yang Anda lihat di sana. Yang pertama tadi Anda ceritakan soal BBM dan juga antrian yang sangat panjang dan harganya juga yang dinaikkan begitu ya, harga jualnya. Kemudian juga sebelumnya Anda menceritakan soal jual beli di pasar. Ini sebenarnya bisa Anda jelaskan begitu Ismet, kondisi pasca banjir sendiri, kondisi warga seperti apa? Apakah memang pasar itu tersedia kemudian juga sudah berjalan seperti sebelumnya atau seperti apa? Dari mana stoknya, Ismet? Kalau soal pasar memang tidak normal seperti biasa. Kalau kemarin-kemarin kan ada pasar yang ditentukan. Ini pasar dijual di pinggir jalan, Baik. di depan itu. Jadi harganya pun orang itu tentukan. Kemarin pernah harga cabai merah sampai 200.000 dari harga sebelumnya cuma 40. Ya, padahal sebelumnya 40.000. Jadi pertanyaan yang signifikan ini kan membuat warga. Kalau telur sampai 100.000.
berpapan kalau di kami. Biasanya 50.000, ini kan 100% dinaikkan. Padahal kita sedang membantu. Kasihan orang-orang yang lagi korban banjir, musibah bencana, malah ini jadi terjepit kepada kesempatan yang sepi ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal pemerintah sudah membuat edaran jangan naikkan harga barang yang melampaui batas. Begitu, Mbak. Baik, Anda melihat sendiri bagaimana jual beli di pasar ini terjadi, kemudian harganya dinaikkan. Lalu bagaimana respon dari warga saat ada melihat kenaikan harga seperti itu, Ismet? Kalau warga yang membeli, paling-paling dia ngomel. Ngomel dalam arti, kok mahal kali, tapi tetap dibeli. Karena ini kebutuhan yang biasanya dibeli misalnya 2 on, kalau cabai beli 1 on, kalau telur beli 20 biji butir, dibeli 10, begitulah. Dikurangi takaran belinya. Tapi dia nggak merepet. Tapi di luar, di mana-mana orang berbicara, kenapa seperti ini? Baik. Jadi kita yang melihat ini, mau protes juga nggak mungkin, Mbak. Oke, baik Ismet. Satu lagi selain juga tadi harga di pasar yang kemudian harganya menjadi sangat tinggi untuk warga, begitu juga soal BBM. Bagaimana, apakah Anda memiliki informasinya terkait pasokan BBM sampai hari ini di tengah antrian yang sangat panjang ini akan tersedia selama berapa hari, untuk berapa banyak? Apakah Anda memiliki informasinya? Karena ini memang sedang berjalan begitu antrian dan juga keinginan warga untuk membeli BBM ini begitu, Ismet? Ya, kalau informasi yang kita dengar memang datangnya dari pusat di Jakarta, dari Pertamina, bahwa beberapa hari ke depan dijamin stok BBM-nya ada. Baik. Tapi soal harga, kenapa begini atau antriannya, ini belum ada satu kepastian di sini, Mbak. Baik, terima kasih Ismet sudah melaporkan dari PD Jaya Aceh. Anda sendiri berada di salah satu posko yang ada di sana. Untuk pasokan di sana Anda katakan aman begitu ya untuk pasokan makanan, namun seperti Anda ceritakan bahwa jual beli di pasar dan juga kebutuhan BBM yang di sana lebih agak sedikit memprihatinkan begitu ya, karena antriannya panjang dan juga harga yang naik dari yang seharusnya. Terima kasih Ismet, selamat pagi.